Halo, kenalkan nama saya Desti Marian Timbuli, mahasiswa kelas 2B Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan mereview materi perkuliahan mata kuliah teori pembangunan yang diasuh oleh Bapak Lauren Sairani. Kata pembangunan adalah sebuah konsep yang kompleks. Pada awalnya, pembangunan hanya sebatas kata benda yang netral yang dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapatan, dan lain-lain. Alur pikir perubahan sosial. Yang pertama, social problem atau realitas. Kedua, tindakan dan proses perubahan sosial atau problem solving. Dan yang ketiga, social welfare atau kondisi ideal. Kedua, alur perubahan. Yang pertama, mikro, individu dan komunitas makro. Yang kedua, makro, sistem dan struktur. Yang ketiga, kategori perubahan sosial. Yang pertama, ada waktu perubahan. Waktu perubahan sosial bisa cepat atau lambat. Yang kedua, sifat. Sifat perubahan sosial bisa linear atau siklus. Yang ketiga, hasil. Hasil perubahan sosial bisa progres atau regres. Yang keempat, sumber. Sumber perubahan sosial bisa materialistik, ide, nilai, atau ideologi. Tipe perubahan sosial dari segi waktu dan lingkup berdasarkan dimensi waktu, yaitu ada jangka pendek dan jangka panjang. Berdasarkan tingkat atau lingkup perubahan, ada mikro atau individu. Tipe 1, perubahan sikap dan perubahan tingkah laku. Tipe 2, perubahan siklus kehidupan. Yang kedua, ada intermediate atau kelompok. Tipe 3, perubahan normatif dan perubahan administratif. Tipe 4, perubahan organisasional. Yang ketiga, makro atau masyarakat. Tipe 5, invensi, inovasi, dan revolusi. Tipe 6, evolusi sosial kultural. Tipe perubahan sosial dilihat dari sumber perubahan. Berdasarkan sumber perubahan akan perubahan dari dalam dan dari luar. Sumber ide perubahan dari dalam, perubahan imanen, dua perubahan imanen yang diinduksi dari luar. Perubahan kontak selektif, perubahan kontak yang diarahkan. Yang ketiga, ragam teori pembangunan. Pertama, kemiskinan. Teori modernisasi. Persoalan internal. Setelah Perang Dunia II, muncullah Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan di dunia. Yang kedua, pada saat yang sama muncul kekuatan yang sama memperluas gerakan komunitas oleh Uni Soviet. Yang ketiga, lahirnya negara-negara baru merdeka di Asia, Afrika, Amerika Latin menjadi ajang pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang ketiga, munculnya modernisasi. Beberapa kajian berbasis teori modernisasi klasik. Yang pertama, MC Clegane, motivasi berprestasi. MC Clegane mengajukan pertanyaan, kelompok mana yang sesungguhnya menjadi pendorong utama proses modernisasi di negara dunia ketiga? Wira swastawan, kebutuhan untuk berprestasi, negara yang masyarakatnya yang memiliki derajat yang tinggi, dan prestasinya, maka derajat pembangunan ekonomi tersebut. Yang kedua, inklas atau manusia modern. Inklas merumuskan berbagai pertanyaan. Apa akibat yang ditimbulkan oleh modernisasi terhadap nilai, sikap, dan pandangan hidup sederhana? Apakah negara dunia ketiga akan memiliki sikap hidup yang lebih modern dibandingkan dengan ketika belum berinteraksi dengan negara barat yang sudah memiliki sikap modern? Inklas merumuskan berbagai karakteristik pokok manusia modern. Yang pertama, terbuka pada pengalaman baru. Manusia modern akan memiliki sikap untuk lebih independen terhadap berbagai otoritas tradisional. Yang berikut, manusia modern percaya pada ilmu pengetahuan, termasuk percaya akan kemampuannya untuk menundukkan alam semesta. Yang berikut, manusia modern memiliki orientasi mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi. Berikut, manusia modern memiliki rencana jangka panjang.
dan manusia modern aktif terlibat dalam peraturan politik. Max Weber berpendapat tentang etika Protestan, mengemukakan soal manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya agama. Weber mencoba menjawab pertanyaan mengapa beberapa negara di Eropa dan Amerika mengalami kemajuan pesat di bawah sistem kapitalisme. Oleh Weber disebabkan oleh hal yang disebut etika Protestan. Etika Protestan ini mengacu pada konsep Calvin, peranan keberhasilan kerja di dunia yang akan berimplikasi pada kedudukan seseorang setelah meninggal. Kepercayaan ini membuat orang yang menganut agama Protestan Calvin termotivasi untuk bekerja keras untuk sukses. Etika Protestan ini menjadi faktor utama munculnya kapitalisme di Eropa. Kritik terhadap teori modernisasi. Yang pertama tentang teori gerak pembangunan. Atas konsep linear, teori ini dianggap etnosentris yang berorientasi pada Eropa dan Amerika. Kategori maju, terbelakang, modern, tradisional merupakan pelebelan yang bersifat ideologis atau superioritas Barat atas Timur. Tentang teori tradisional, pengkritik mengajukan keberatan atas asumsi teori modernisasi, pertentangan antara tradisi dan modern. Bagi mereka, masyarakat tradisional sebetulnya memiliki nilai yang heterogen. Nilai tradisional dan modern apakah harus terpisah? Apakah nilai tradisional selalu menghambat modernisasi? Apakah nilai tradisional selalu menghambat modernisasi? Kemampuan modernisasi menghapus nilai tradisional. Tentang dominasi asing, teori modernisasi mengabaikan unsur dominasi asing dalam kerangka teorinya, tapi fokusnya pada masalah intern, kerangka dasar atau awal teori ketergantungan. Kritik tentang pembagian kerja internasional. Negara dunia 1 menyiapkan barang-barang industri, negara dunia 3 memproduksi barang pangan dan bahan mentah untuk negara industri. Terjadi defisit. Itu yang pertama, permintaan barang-barang pertanian tidak elastis. Pendapatan meningkat tetapi tidak terbeli makanan untuk anggaran, tetapi tidak membeli makanan. Anggaran untuk membeli atau impor menjadi lebih besar, sedangkan pendapatan ekspor relatif tidak meningkat. Yang kedua, negara-negara industri melakukan proteksi terhadap hasil pertanian mereka sendiri. Yang ketiga, kebutuhan bahan mentah bisa diganti penemuan teknologi baru atau bahan mentah sintetis. Pembangunan dan keterbelakangan. Bukan faktor internal penyebab keterbelakangan di dunia 3, tetapi kolonialisme. Keterbelakangan bukan merupakan sesuatu yang alami, melainkan ciptaan sejarah dominasi kolonial yang dialami negara-negara dunia ketiga. Model metropolis dan satelit surplus ekonomi dalam bentuk bahan mentah, laba, dan sebagainya. Ada hubungan antara kedekatan dengan keterbelakangan negara satelit. Negara-negara dunia ketiga atau Amerika Latin harus memproduksi sendiri kebutuhan barang-barang dalam negeri untuk mengurangi biaya impor. Pemerintah memproteksi industri dalam negeri. Dalam realitasnya, ternyata daya beli masyarakat terbatas pada kelas sosial tertentu dan pasar domestik tidak memberi besaran atau ekspansi. Struktur ketergantungan, bahwa hubungan dua negara mengandung ketergantungan apabila beberapa negara atau dominan berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya, sementara negara lain yang tergantung dapat melakukan hal serupa hanya sekedar merupakan refleksi perkembangan negara dominan. Hubungan antara negara dominan dan negara tergantung adalah hubungan yang tidak sederajat. Pembangunan di negara dominan dibebankan kepada negara yang tergantung. Melalui perdagangan yang monopoli, utang piutang yang menghasilkan nilai lebih tinggi bagi negara dominan. Berikut untuk ketergantungan. Yang pertama, ketergantungan kolonial. Yang kedua, ketergantungan industri keuangan atau devisa. Rendahnya harga produk bahan mentah, uang keluar lebih besar dibandingkan dengan uang masuk. Yang ketiga,
ketergantungan teknologi industri. Asumsi dasar teori ketergantungan klasik. Yang pertama, ketergantungan sebagai gejala umum yang berlaku hampir di semua negara di dunia ketiga. Yang kedua, ketergantungan sebagai akibat faktor eksternal. Yang ketiga, ketergantungan dilihat sebagai faktor ekonomi atau akibat surplus ekonomi kepada negara maju. Yang keempat, pembangunan otonom dan berkelanjutan di negara pinggiran nyaris sulit dilaksanakan. Berikut teori sistem dunia. Sejarah teori sistem dunia. Perdebatan teori modernisasi dan teori ketergantungan cenderung mengarah pada terbentuknya tata ekonomi kapitalis dunia. Munculnya negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, Korea, Hong Kong mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Adanya krisis di negara sosialis, krisis di Amerika Serikat memikirkan kerangka pikir baru, perspektif sistem dunia. Soal kutub utara. Wallerstein, kritik terhadap model di kutub sentral dan pinggiran. Dunia terlalu kompleks, banyak negara yang sebetulnya tidak masuk dalam dua kategori tersebut. Trikutub, sentral, semi pinggiran, dan pinggiran. Alasan trikutub adalah pola di kutub akan mendorong disintegrasi sistem dunia, perpindahan modal dari negara yang sudah tidak efisien ke daerah baru yang lebih efisien atau laba optimum. Tempat ini oleh Wallerstein sebagai negara semi pinggiran. Jika negara semi pinggiran tidak bisa menciptakan krisis ekonomi atau krisis politik. Karakteristik negara semi pinggiran memiliki posisi tawar perdagangan yang berbeda dengan negara pinggiran yang cenderung tukarannya tidak seimbang. Campur tangan negara tinggi dalam aturan dan mengawasi dari pinggiran ke semi pinggiran. Melaksanakan 3 kombinasi alternatif sebagai strategi pembangunan. Menangkap dan memanfaatkan kesempatan. Strategi promosi dan undangan dan strategi kemandirian. Dari semi pinggiran ke sentral terletak pada kemampuan semi pinggiran untuk menciptakan dan menyediakan luar pasar yang mampu menggunakan teknologi maju. Pertama, memperbesar pasar domestik dalam negeri. Yang kedua, menetapkan tarif bagi barang impor. Yang ketiga, kebijakan subsidi. Dan yang keempat, promosi bahkan propaganda ideologi. Demikian review materi dari saya. Sekian dan terima kasih.